Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, Ibu kasih waktu 15 menit untuk absen di WhatsApp ya. Kalau semua udah absen, sekarang kita mulai pembelajaran kali ini ya dengan tema jinayat. Apakah kalian ada yang tahu jinayat itu apa? Baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian jinayat. Jinayat itu sama dengan pembunuhan. Secara bahasa, jinayat berarti menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, jinayat merupakan perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Jadi, jinayat merupakan melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dengan menggunakan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Selanjutnya, ada dasar hukum tentang jinayat. Dasar hukum jinayat ini dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illal bilhaq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Maksud dari ayat tersebut yakni Allah mengharamkan orang yang membunuh seseorang ketika dalam alasan yang benar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam jinayat. Jinayat di sini dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama ada jinayat sengaja. Jinayat sengaja ini merupakan jinayat yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melihat atau memberatkan. Dikatakan sebagai jinayat sengaja apabila niat dari pelaku sebelumnya dengan mengubah alat atau senjata yang mematikan. Yang kedua, ada jinayat seperti sengaja. Jinayat seperti sengaja ini merupakan jinayat yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selanjutnya yang ketiga ada jinayat tersalah. Jinayat tersalah ini merupakan
Jinayat yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan, yakni yang pertama ada perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua ada perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Dan yang ketiga ada perbuatan yang melakukannya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya yang dapat menyebabkan kematian seseorang. Selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah larangan jinayat. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku jinayat tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Perilaku tindak jinayat diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi jinayat adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa khadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, mengutuknya, dan menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Dapat disimpulkan bahwa jinayat itu merupakan perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik menggunakan senjata yang tidak mematikan ataupun yang mematikan. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila banyak kekurangan dalam kata-kata, Ibu minta maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.